warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pravitria Dista Dinana Musya dengan NIM 2019-210-544. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai memimpin tim. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kita harus bekerja dalam tim. Karena bekerja dalam tim itu akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Jika tidak mendapatkan keuntungan, maka organisasi-organisasi tersebut tidak akan terus menggunakan mekanisme struktur dalam tim tersebut. Apa pengertian dari tim? Tim sendiri memiliki arti, yaitu unit dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tim memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu diperlukan 2 orang atau lebih. Dan yang kedua yaitu orang-orang dalam sebuah tim akan melakukan interaksi secara rutin. Dan yang ketiga, orang-orang dalam tim memiliki tujuan kerja, baik merancang alat penghitung yang dapat digenggam, membangun sebuah mesin, atau membangun proyek kelas. Dilema tim. Mengapa disebut dilema tim? Karena tidak semua orang menyukai kerja tim. Ada juga yang sangat tidak menyukai dan ada juga yang sangat menyukainya. Dan banyak orang yang memiliki emosi positif maupun negatif terhadap kerja tim tersebut. Ada 3 alasan utama tim memberikan dilema kepada sebagian orang. Pertama, kita harus menyampingkan kemandirian kita. Seperti ketika kita bekerja dalam tim, maka kesuksesan kita bergantung pada kesuksesan tim tersebut. Tidak hanya bergantung dengan inisiatif dan tindakan kita sendiri. Yang kedua, kita harus berhadapan dengan pembonceng. Pembonceng itu anggota tim yang mendapatkan keuntungan dari anggotanya tetapi tidak secara aktif berpresentasi dalam tim tersebut. Yang ketiga, tim terkadang menjadi keahlian fungsi. Seperti beberapa perusahaan memperoleh kesuksesan besar lewat kerja tim tersebut. Tetapi ada banyak juga contoh perusahaan dalam tim organisasi mengalami kegagalan secara total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abilati Rizurmawati, NIM 2019-210-551. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni jenis-jenis tim. Di sini ada 2 jenis tim, yaitu tim formal dan tim vertikal. Yang pertama, tim formal adalah sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Dalam tim formal ada 2, yaitu tim horizontal dan tim dengan tugas khusus. Yang pertama adalah tim horizontal. Tim horizontal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama tapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Ada 2 jenis tim horizontal. Yang paling umum adalah angkatan tugas dan komite. Angkatan tugas adalah sekelompok karyawan dari departemen-departemen yang berbeda dibentuk untuk menangani aktivitas tertentu dan hanya bertahan sampai tugas itu selesai. Komite biasanya berumur panjang dan mungkin merupakan bagian permanen dari struktur organisasi. Komite memberikan keuntungan, yaitu memungkinkan para anggota organisasi untuk bertukar informasi, menghasilkan saran-saran untuk mengordinasi unit-unit organisasional yang diwakilkan, mengembangkan berbagai ide dan solusi baru untuk masalah-masalah organisasional yang ada, dan membantu perkembangan berbagai praktik dan kebijaksanaan organisasional yang baru. Yang kedua adalah tim dengan tugas khusus. Tim dengan tugas khusus adalah sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Tim dengan tujuan khusus masih merupakan bagian dari organisasi formal dan memiliki struktur laporannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tim vertikal. Tim vertikal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal. Terkadang tim ini disebut tim fungsional atau tim komando. Setiap tim diciptakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu lewat aktivitas dan interaksi bersama para anggota.
Dalam tim vertikal ada dua, yaitu tim mandiri dan tim pemecah masalah. Tim mandiri adalah suatu pendekatan baru dalam pengelolaan aktivitas kerja yang tidak mengandalkan penyelia atau supervisor atau manajemen untuk membuat segala keputusan. Tim mandiri berbeda dengan kelompok kerja tradisional karena tim mandiri memanfaatkan bakat, keahlian, kemampuan, ide, dan pengalaman dari semua anggota tim secara penuh. Dalam kelompok kerja tradisional, para anggotanya seringkali tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide mereka, karena biasanya manajemenlah yang membuat keputusan, walaupun anggota tahu lebih banyak tentang bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Manfaat dari tim mandiri sendiri adalah yang pertama, meningkatnya komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, karyawan menjadi lebih bersemangat untuk mencapai keberhasilan suatu proyek bila mereka turut serta dalam menentukan arah tujuan proyek tersebut. Yang ketiga, meningkatnya produktivitas tim kerja, kualitas pekerjaan menjadi lebih baik. Yang keempat, lebih banyak pekerjaan yang selesai tepat waktu dan bahkan kecepatan kerja meningkat. Yang kelima, lebih fleksibel dalam operasional kerja. Yang keenam, anggota tim mandiri cenderung berusaha saling mempelajari pekerjaan rekan-rekan mereka, karena mereka bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang terakhir, meningkatnya rasa tanggung jawab. Masalah akan berkurang bila tim bertanggung jawab akan hasil yang dicapai. Yang kedua adalah tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah adalah kelompok individu yang beranggotakan 5-12 karyawan satu departemen yang bertemu selama beberapa jam setiap pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, kepemimpinan tim yang efektif. Pemimpin tim memerankan peran penting dalam membentuk keefektifan timnya. Selain harus mengelola proses internal, ada 3 cara spesifik yang dapat digunakan pemimpin untuk berkontribusi pada kesuksesan tim. Yang pertama adalah mengerahkan anggota-anggota untuk mencapai suatu tujuan. Sudah menjadi tanggung jawab pemimpin untuk mencapaikan tujuan dan arahan yang jelas serta bersifat memaksa, yang merupakan salah satu unsur kunci dari sebuah tim yang baik. Selanjutnya adalah berbagai kekuasaan. Pemimpin tim yang baik menggenggam konsep kerja tim dalam setiap perbuatannya serta kata-katanya. Yang terakhir adalah mengakui ketidaktahuan. Seringkali pemimpin tim memiliki pengetahuan yang sama dengan anggotanya, namun dia tidak malu untuk mengakuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rahmana Fila Andianingrum dengan NIM 2019-210564. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tim. Karakteristik yang harus diperhatikan adalah ukuran, keberagaman, dan peran anggota. Ukuran. Sebuah tim harus berukuran cukup besar untuk menampung beragam keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas, memungkinkan anggota-anggotanya untuk mengungkapkan perasaannya yang baik dan buruk, serta menyelesaikan permasalahan secara agresif. Kemudian keberagaman. Karena sebuah tim memerlukan keberagaman keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, kemungkinan besar tim yang bersifat heterogen lebih menguntungkan daripada tim yang bersifat homogen. Kemudian peran anggota. Agar tim dapat sukses dalam jangka waktu yang lama, tim harus disusun sedemikian rupa agar dapat menjaga keamanan sosial pada para anggotanya serta menjaga upaya dalam menyelesaikan tugas. Orang-orang yang memainkan spesialis tugas akan menggunakan waktu dan energinya untuk membantu tim meraih tujuan-tujuannya. Nah, mereka ini seringkali menunjukkan waktu seperti biasanya dengan cara menciptakan ide,
mencari informasi, meringkas, menyemangati, mendorong, menyelaraskan, mengurangi ketegangan, dan melakukan kompromi. Kemudian ada tahapan-tahapan perkembangan tim. Nah, setelah tim dibentuk, tim akan melakukan tahapan-tahapan yang berbeda. Tiap tahapannya memberikan masalah dan tantangan yang berbeda kepada pemimpinnya. Di sini tahapan-tahapan tim itu ada forming, storming, norming, performing, dan auguring. Nah, performing atau pembentukan dalam proses pengembangan tim adalah masa orientasi dan pengenalan. Sedangkan storming itu merupakan kepribadian individu mulai tampak. Para anggotanya menjadi lebih tegas dalam menjelaskan peran mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian ada norming, itu konflik diselesaikan dan keselarasan tim dan kesatuan akan muncul. Kemudian ada performing. Nah, performing ini tuh merupakan penekanan terbesar ditempatkan pada penyelesaian masalah dan pencapaian tugas. Para anggota berkomitmen pada misi tim. Kemudian yang terakhir itu ada auguring. Auguring ini penekanan ditempatkan pada penyelesaian dan bersantai. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, nama saya Riandana Parisuda dengan NIM 2019-210794. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepaduan tim. Kepaduan tim adalah sejauh mana para anggota tertarik pada timnya dan termotivasi untuk tetap pada tim tersebut. Lalu, faktor-faktor yang menentukan kepaduan tim itu ada yang pertama, interaksi tim. Kedua, tujuan bersama. Dan ketiga, ketertarikan pribadi dalam tim. Dua faktor yang ada pada konteks tim juga mempengaruhi kepaduan tim. Yang pertama, adanya kompetisi. Dan yang kedua, kesuksesan tim. Lalu, konsekuensi kepaduan tim. Tim yang memiliki kepaduan tim lebih tinggi lebih produktif ketika anggota tim merasakan dukungan dari pihak manajemen, sedangkan tim tidak produktif jika mereka merasakan permusuhan dan pertentangan pada pihak manajemen. Kemudian, mengelola konflik tim. Konflik tim dapat timbul di antara anggota dalam satu tim atau antara tim satu dengan tim lainnya. Konflik itu apa sih? Konflik adalah interaksi yang bersifat permusuhan di mana satu pihak berupaya untuk menghalangi niat atau tujuan pihak lain. Lalu, menyeimbangkan konflik dan kerjasama. Konflik harus sebenarnya dapat memberikan keuntungan bagi tim. Tingkat konflik yang sehat akan membantu mencegah terciptanya group think, di mana orang-orang terlalu berkomitmen terhadap kepaduan tim, sehingga mereka menjadi malas untuk mengungkapkan opini-opini yang berlawanan. Kemudian, sebab-sebab konflik. Beberapa faktor dapat mengarah pada terciptanya konflik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik adalah adanya persaingan untuk mendapatkan sumber daya, seperti uang, informasi, atau pasokan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.